warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat tugas sejarah storytelling mengenai kolonialisme bangsa Eropa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainur Rahma Oktaviana. Nama saya Maristi Maharani Kaila. Nama saya Stefani Juliarianti. Nama saya Kaisa Saida Marwah. Nama saya Askarul Azmi. Nama saya Saskia Putri Kirani. Selamat menyaksikan. A. Latar belakang kolonialisme imperialisme Barat. Awalnya, kolonialisme imperialisme Barat tidak bertujuan menguasai Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Tujuan awalnya adalah berdagang, pendudukan wilayah secara politik, dan militer berjalan seiring dengan munculnya hasrat untuk memonopoli perdagangan. Apakah latar belakang kolonialisme? 1. Faktor utama gold, gospel, glory. A. Gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Gold, kekayaan atau ekonomi. Tujuan awal bangsa Barat datang ke dunia timur adalah untuk berdagang dan mencari kekayaan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan langsung tanpa perantara. 1. Faktor Konstantinopel. Konstantinopel menjadi pusat perdagangan penting antara Barat dan Timur. Tempat berbagai barang berharga seperti emas, perak, rempah-rempah, dan sutra diperdagangkan. Setelah kota ini jatuh ke tangan Turki Ustanmi, bangsa Eropa sulit berdagang melalui jalur lama, sehingga mereka mencari jalur baru ke Asia dan Afrika. Hal ini mendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis seperti Bartolomeu Dias yang menemukan Tanjung Harapan 1488 dan Vasco da Gama yang sampai di India 1498. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Paham ini menyatakan bahwa kekayaan negara diukur dari banyaknya emas, perak, dan hasil perdagangan. Negara harus memperbanyak ekspor dan mengurangi impor agar keuntungan lebih besar. Pandangan ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari daerah baru sebagai sumber kekayaan dan pasar dagang. Kebijakan ekonomi yang berkembang dengan mekanisme seperti ini dinamakan sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak bangsa Eropa termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Awalnya, mereka berdagang dengan sesama bangsa Eropa. Lambat laun, mereka mengarahkan perhatian ke luar Eropa, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Satu sama lain bersaing mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Dalam perkembangannya, cengkih dan pala menjadi komoditas primadona melebihi emas. Orang-orang Eropa pun beramai-ramai ke Nusantara. Singkatnya, merkantilisme secara langsung ataupun tidak langsung ikut berperan melahirkan penjajahan di Nusantara. B. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat terhadap Paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Taat kepada Paus pun dalam hal yang terkait dengan politik, identik dengan taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu misi penjelajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. Dalam penjelajahan mereka ikut serta para misionaris. C. Glory, mencapai kejayaan sebagai bangsa. Penjelajahan samudra juga dilatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa. Di tempat-tempat baru yang diduduki, Portugis menancapkan padrao, suatu batu prasasti berukuran besar berlambang kerajaan Portugal. Padrao menyimbolkan dua hal. Yang pertama, tercapainya perjanjian kerjasama dengan pengusaha setempat, dan yang kedua, wilayah yang dipasangi padrao dikuasai dan dilindungi oleh Portugis. 2. Faktor-faktor pendukung. A. Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi,
kartografi, pembuatan peta, dan karavel, perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. Ketika penjelajahan samudra dimulai, Eropa menikmati yang disebut abad penemuan, abad ke-15 sampai abad ke-17. Jatuhnya Konstantinopel menginspirasi abad penemuan. Orang Eropa berpikir keras menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. B. Idealisme pribadi. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat memancing rasa penasaran para penjelajah. Hal tersebut diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo antara tahun 1271 sampai 1292 yang kemudian disatukan dalam bentuk buku berjudul The Travels of Marco Polo atau The Million atau Oriente Poliano. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran dunia timur, termasuk Asia Timur, Persia, Tiongkok, dan Indonesia. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1477. Penjelajah Spanyol Christopher Columbus konon membaca buku ini secara terperinci dan penuh perhatian. C. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada 1453. Pengetahuan dan keterampilan para imigran sangat membantu kedua negara di era penjelajahan samudra. 3. Faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jalan untuk mencapai ketiga tujuan utama yaitu Gold, Gospel, Glory terbuka lebar ketika pada tahun 1453 Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani Ottoman. Sultan Mehmed II 1432 sampai 1481. Penguasa Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentu sangat memengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Hal ini memengaruhi ekonomi Eropa termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa barat yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber dan rute baru mendapatkan rempah-rempah. Masa ketika orang-orang Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur dikenal sebagai sebutan era penjelajahan samudra 1450-an sampai 1650. Sekian video storytelling dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi